lambe-lambean deh biar nggak ada muka gue ya kan. Target dia RR tapi ya RB kok RR. Kayak mana DP atau NM, gue nggak tahu NM sekaya apa. Yang gue tahu DP, kami DP banyak bisnisnya. Apa dikasih lo ya kan, base camp military lifestyle ya kan, Lambe Bu RT ya kan, kayaknya ya. Tapi Lambe Tura jarang bahas NM ya. Orangnya kenal, si NM kenal sama yang punyanya Lambe. Tubang apa? Tubang itu apa sih kak? Sudah tua bangka. Tubang itu tua bangka. Udah kayak kakek. Tapi sebenarnya si Zazaga muda sih guys. Jangan dibilang tubang juga. Dia tuh umurnya masih 40. Dia sama aku bedanya 7 tahun. Salfok sama baju kayak aku kenapa? Kenapa bajunya? Hari ini mau kemana? Mau ke kasino lagi. Terus nanti clubbing. Les Mandarin. Besok baru ke pantai. Sekarang mendung. Tuh kemana? Itu lagi tidur. Oh. Ata sama Tubang gimana hubungannya? Ata katanya mau sekolah kan, mau disekolahin ke luar negeri kan. Mungkin Ata lagi prepare TOEFL kali. Doain yang terbaik aja. Dede dulu kabur kenapa? Dede itu normal ya kan. Jadi dia pacaran sama cewek ya kan, walaupun ditinggal sama si Isa Zega segala macam, dia tetap normal gitu kan. Dia punya pacar cewek. Jadi ya begitulah, pas dia sama si Isa ya dia suka main keluar gitu loh, nggak jarang pulang. Pas pulangnya kan dia nanya juga, gue di sini berapa lah, kan dia dari kampung kan, tapi kampung keluarganya orang kaya. Apa kapan nih syuting atau apa casting gitu, malah diajak YouTube, diajak begini gitu loh. Ya cowok normal sama bencong nggak bisa dipaksa say ya. Anak-anak segitu ya kan, anak-anak segitu yang lagi mau apa karir, mereka nggak mau sama bencong-bencong. Kalau bencong-bencongnya benar-benar cuman jadi apa, jadi mereka boneka, mereka juga pasti bakal berontak ya kan gitu. Jadi gue bingung, yang gue bahas kan apa, Rizky Bilar dulu mantannya Isa Zega ya kan. Terus kenapa marah? Kan itu yang gua tahu cerita ini dari dia langsung ya kan gitu loh. Sebenarnya gue nggak mau nyindir Isa Zega ya, sorry ya kalau Isa Zega kena tantrum ya kan, maaf ya cintaku sayangku Adrena Isa Zega, Sahrul Isa, maaf ya, maaf lahiran batin maaf lahiran batinnya. Aku keceplosan Bu RT, mulutnya terlalu lantam. Kemarin lihat apa storynya, bukan story sih, postingannya Lambe Turah, jadi keinget dirimu ya kan. Maaf ya Sahrul Isa, Adrena Isa Zega, jangan marah, jangan tantrum ya kan. Gak apa-apa, foto yang banyak. Minta maaf kan lagi Bu RT, padahal itu kan yang nyata. Maaf nih, minta maaf itu bukan karena aku kasih salah info. Minta maaf itu karena dia tantrum. Kadang-kadang kalau misalnya ini ya, kita di sekolah gitu ya, ada orang yang tantrum. Kenapa kamu tantrum? Iya Bu, dia memberikan fakta dan nyata. Terus ibu gurunya, ayo saling maafan gitu ya kan. Biar masalahnya selesai, ya udahlah minta maaf aja lah sama. Jangan
Jangan ya, kek. Ya, jangan dibilang kakek. Dia tuh nggak pantas dibilang kakek. Ya, umur 40 dia itu. Seumuran aku. Nggak seumuran juga sih, beda 7 tahun. Biar cepet ya, Kak. Iya. Dan netizen pada bilang, ih kalau kamu nggak nyenggol, nggak makan ya. Sayang, aku tinggal di Amerika. Endorsan pun nggak pernah aku ambil, ya kan? Nggak ada juga sih. Jadi bukan makanku, bukan dari nyinyiran aku. Kalau nggak nyenggol, nggak apa, nggak naik ya. Namanya sosial media, ya kan? Masa sih usianya 40, ntar ya kasih gue liat pasportnya si Isa Zega ya. Nih. Pasportnya si Isa Zega tuh ada di gue, orang gue yang bantuin dia beli tiket. Si Isa Zega itu datanya, ntar ya say. No. Adrena Isa Zega, Mei 23 Mei 1983. Oh, 41 ya si Tubang ya. Tuh. No. No, no, no. Nomor pasportnya, nomor laboratorinya, no kan? Nicknya, no. 41 sayang. Ya kan? Sumuran masku iya. Sumuran masku nih. Data apa? Data Dukcapil nih ya. Nih, biodata WNI ya tuh. Nama keluarga Adrena Isa Zega ya kan. Nama lengkap Isa Zega. Tempat dan tanggal. MR nama, kelamin, nomor 322 tuh. Tempat tinggal tangga, besar nama, kelamin, nomor. Kalian ada kelamin nomornya guys? Hah? Kalau kalian perempuan ada kelamin nomornya. Kepala keluarga. Nama lengkap ibu Dahlia Pardede. Nama lengkap ayah Arsadul Zega tuh. Tuh nama bapak dan nama ibu tuh. Kalau kalian mau dukunin, no. Ya kan? Kalau aku kan umur 33, ya kan? Kalau dia umur 41. Persio ayam, ya kan? Udah ada tempat tempat tanggal lahir gitu kan. No. 41 dia itu. Buat pinjol, guys, buat pinjol. Di sininya ya, lihat ya. Nick, ya kan? Terus dia bilang jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 23 Mei 1983. Golongan darah aja dia nggak tahu. Status perkawinan belum kawin ya, mana bisa waria kawin. Kelainan fisik dan mental tidak ada itu sebenarnya, cuman belum, kalian nggak tahu aja ya kan. Pendidikan terakhir SLTA sederajat tuh. Pendidikan terakhirnya SLTA, no. SLTA itu SMA ya guys. Hah? SLTA tuh sekolah lanjut apa guys? TA-nya apa? Transpuan. Sekolah lanjut transpuan gitu. Transgender. Yuko sekarang mulai bahas nepos lagi? Enggak lagi bahas nepos. Tingkat atas. Oh. Begitu.
begitu. Kuliah baru 1 bulan udah hengkang gara-gara masalah sama dosennya. Ya udahlah. SMA Kak. Mau lihat nama ortunya, tadi aku udah spill. Namanya Dahlia almarhum Ibunda Dahlia Pardede, ya kan? Almarhum Ibu Dahlia Pardede sama bapaknya masih hidup, Bapak Arsadul Zega. No, kalian mau ini no screenshot nih. No. Nomor kelaminnya no nomor kelamin. Gak mau. Coy. Kenapa mami online gak kuliah? Kuliah dia nggak bisa sekolah guys. Kalau sekolah itu dia yang ada guru. Sebenarnya kalau sekolah kan sekarang udah zamannya online ya kan. Mami online kenapa nggak sekolah online? Karena mami online suka barbar. Jadi semua gurunya sama dia diberantemin guys. Kok bisa ya nggak tindak padahal trans? Maksudnya? Orang Medan ya. Pernah tinggal di Medan ya. Wajib dihafal. Kali ya. Yuko masih di luar negeri masih. Kayak reaksinya film The Task seru dong. Nanti aku nonton The Task ya. Itu mana? Itu tidur, dia tidur tuh. Itu tidur. No. Nanti keluar nggak ya? Apanya? Kok ada nomor kelaminnya ya? Ya emang waria. Alsadul nggak tuh? Kenapa bisa jadi female ID-nya? Karena dia ke pengadilan. Kalian itu aja deh, apa? Google namanya Sahrul Isa Adriana Isa Zega, keluar nomor kelaminnya dia. Nomor kelamin apa? Catatan dia apa? Ganti kelamin keluar di Google. Itu apa? Itu status apa sih? Status negara. Kedinginan berarti peluk Ci. Udahlah, nanti aja. GV Vesta lagi dulu. Apa sih? Oh iya, di Taiwan. Gue sampai mikir apa? Apa? Ngomongin apa kali ya? Ternyata iya, GV Vesta lagi di Taiwan. Jadi itu marga Nias. Iya, emang bapaknya Nias. Perempuan kok kayak umur 50 ke atas ya kok? Jangan. Dia tuh masih muda, 41 loh guys. Manggilnya kakak. Rizky Bilar aja seorang Rizky Bilar aja suruh manggil dia kakak loh. Jangan manggil dia itu. Lihat wajahnya saat cowok. Gua nggak punya videonya waktu saat dia cowok, nggak punya. Karena dia udah bencong udah dari lahir katanya. Ya kan? Malah gue kan ada cowok kan. Karena gue pernah di masa hemong dulu. Kalau Meki aja rakitan, kenapa ngamuk-ngamuk soal LGBT? Gak ngerti. Tidak bisa menerima. Guys, kadang-kadang orang itu ya, musuhnya adalah dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menerima dirinya sendiri gitu. Kita mungkin gak harus bangga lah jadi waria ya kan. Seenggaknya kita harus menerima. Ya aku waria. Diem aja gitu jadi waria ya kan. Jangan, oh saya waria. Mana waria-waria lainnya? Akan saya berantemi satu-satu. Ya kan? Lala imut gak usah gila-gila deh. Ya sok kaya, sok LGBT. Gue benci kalau dia bahas LGBT, so iya. Dia sendiri LGBT man ya kan? Dia berapa kali operasi? Ya, yang gagal yang gua tahu sih 2 kali. Yang ketiga kali kan katanya tertonjok ya kan?
terkasih, tersayang, tertonjok, ya kan. Kalau Yoke ID-nya Mel ya, perempuan sayang. Perempuan ID-ku. Gimana pula ID-ku anjir? ID-ku perempuan. Gimana ya ID gue? Ada di sini kali. Dari satu jarak. Abang-abang, dia bukan abang-abang. Dia perempuan. Kapan sih bolak-balik kena karma? Oh, ini ada bridgingnya guys, ada bridgingnya. Kan dia ngelaporin Nikita Mirzani sama siapa? Sama si Fitri, ya kan? Terus sekarang kan yang dia di up itu kan si Mak Talia Oki kan, karena dia apa? Pernah jadi saksinya si Nikita Mirzani. Jadi itu yang dilaporin. Jadi kalian yang mau tahu ceritanya itu. Nanti merembet-merembetnya. Jadi kan dipanggilnya saksi dulu kan, jadi saksinya si Talia Oki. Nah, tapi yang dilaporinnya Nikita Mirzani, karena yang dipanggil itu saksinya dulu, ya, baru yang baru tersangka gitu loh. Ya, jadi satu-satu dipanggil nih ya, gue udah spill ya. Jadi nanti si siapa, si Nikita dulu, dia bakal dipanggil, si Talia Oki dulu dipanggil. Nah, udah Talia Oki, selanjutnya adalah Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Jadi ya Nikita Mirzani siap-siap aja. Siap-siap sayang. Mana Edi Pewong gua? Ini nggak lagi pamer ya guys, orang sedolaran. Mana Edi Pewong gua ya say? Mau ganti ID juga sih, ganti alamat, belum ganti ke alamat yang baru. Kok nggak ada ganti Pewong? Apa sih kok Pewong perempuan? NM bisa dipenjara nggak? Sekarang kalau ada Fitri Sahuteru di apa laporannya Iza Zega, ada kemungkinan si siapa? Si NM bisa kena, ya kan? Kenapa gue bawa si Iza Zega? Karena nanti ada kemungkinan ya guys. Kan sekarang ini nih, Nikita Mirzani kan apa melaporkan Fadel kan. Secara nggak langsung mereka harus cari dong apa yang hukumannya yang bakal bisa langsung menjerat si Nikita Mirzani. Ini aku nggak nambahin, nggak ngurangin ya guys, biar kalian tahu nih. Jadi kan si Fadel kan lagi dilaporin sama Nikita Mirzani atas hubungannya Fadel dan Loli, ya kan. Secara nggak langsung Loli ini masih anak di bawah 18 tahun si polisinya bilang kan, jadi masih ada di perlindungan ibu dan anak, ya kan. Terus nanti kalau misalnya si Fadel masuk kena kasus, secara nggak langsung dia harus banding nih. Si Loli harus cari perkara yang bisa memasukkan Nikita Mirzani. Nah, salah satunya adalah dari kasus si Iza Zega, karena udah dipanggil nih. Jadi kasusnya si siapa? Kasusnya si Fadel kan lagi naik, ya kan? Ini kasusnya si Iza Zega yang melaporkan Nikita Mirzani atas pemukulan dan pengancaman itu udah naik juga. Makanya kenapa si siapa? Si Mak Talia Oki ini dipanggil, karena dia salah satu saksinya, ya kan? Gitu. Jadi kalau si Talia Oki udah masuk, udah dipanggil, nanti pemeran utamanya adalah Nikita Mirzani, gitu loh. Jadi nanti si Loli bisa Loli Iza Zega bisa bergabung Loli sama Fitri Sahuteru bisa bergabung sama Iza Zega untuk menjadi saksi, ya. Misalnya, Pak, saya Loli anaknya Nikita Mirzani, saya bersaksi bahwa yang memukul Iza Zega adalah mama saya. Plot twistnya begitu nggak? Ya, jadi Fadel masuk penjara, Nikita masuk penjara. Ya. Jadi sekarang Fitri itu
Kan yang mukul juga ada Dokter Oki di situ, guys. Dokter Oki, Fitri Sauteru, apa mantan adiknya Stasya, ya kan, Nikita Mirzani, gitu loh. Ada di ruangan itu waktu membahas pertonjokan Iza Zega. Atau bisa juga iya sih. Tapi parah dah sih lo. Iya, aku nggak guys, dua orang yang salah nggak bisa dibenerin, ya. Kalau kalian bilang mendingan mana gitu, nggak ada yang mending gitu loh. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau misalnya tiba-tiba Iza Zega dipanggil di polisi tentang kasusnya sama Nikita Mirzani. Jadi kalian kayak sekarang kan terkecoh gitu kan ya. Oh, Fadel. Gongnya itu Iza Zega melaporkan Nikita Mirzani. Udah 2 tahun, guys. Iya, nggak apa-apa, pengen ngatain aja lah. Ngatain gak ngefek. Ngatain gue harus sedih gitu, harus menangis gitu. Gitu. Ya. Kalau ganti ID perempuan emang harus ditebas dulu. Enggak, kalau di Amerika nggak harus ditebas, kalau di Indonesia harus ditebas. Gitu. Ya, jadi kalian kan sekarang lagi heboh-hebohnya nih. Oh, apa? Fadel dilaporkan sama Nikita Mirzani, bagus itu dilaporkan biar mereka mengerti, ya kan, apa proses hukum, dan jangan terlalu sok jago lah, ya kan. Namanya ini ujung-ujungnya kan ini anaknya Nikita Mirzani kan, si Loli kan. Jadi biar dia juga mikir gitu, hidup ini nggak cuman sosial media, nggak apa gitu, ada kebahagiaannya juga, ya kan. Fitri kok nggak dilaporan kak supaya sama ikutan? Ya Fitri mah cuci tangan lah, ya kan. Yang bermusuhan langsung kan Iza Zega sama Nikita Mirzani. Fitri cuman yang manas-manasin aja. Makanya kenapa Fitri Sauteru berdamai dengan Iza Zega, karena dia melaporkan Nikita Mirzani, ya. Karena kemarin si Iza Zega nggak berani ngomong, Mami kok berteman lagi sama Fitri Sauteru, karena dia perlu Fitri Sauteru untuk penjarain Nikita Mirzani, ya. Yoke nggak huru hara NMFS pasti sosmed tenang kak. Iya sih. Kenapa kakak benci sekali sama FS? Aku nggak benci sama sama Fitri, tapi dia mengancam mau membunuh aku sama. Jadi ya, Fitri, Iza Zega, siapa lagi? Nikita Mirzani. Ujung-ujungnya awas ya, gue ancam, gue bikin laporan gitu-gitu doang. FS titisan Dajjal, ya kan. Tapi kok Bombe Online tiba-tiba baikan sama Dokter Oki? Duit sayang. Jadi waktu si Iza Zega di penjara, 2 orang yang paling besar donaturnya adalah gua sama Dokter Oki. Kalau gua ngasih 25 juta, kalau si Dokter Oki kayaknya dapat kasih 100 juta deh. Ya, karena dia juga donatur yang menjarain Iza Zega. Ya. Dokter Oki itu yang menjarain Iza Zega. Karena kemarin-kemarin kan ya begitulah, Dokter Oki pernah berantem sama Iza Zega kan. Berarti FS ini main di belakang layar, bisa cuci tangan. Sebenarnya gini ya guys, Fitri itu nggak punya masalah sama gue. Fitri itu nggak punya masalah sama Iza Zega. Fitri itu nggak punya masalah sama siapa lagi ya? Dito Mahendra. Fitri itu nggak punya masalah sama Ola Ramlan. Fitri itu nggak punya masalah sama Zanzabella. Tapi dia suka bikin masalah, tapi nggak secara langsung. Dia suruh orang, ya, gitu loh. NM sekarang deketin Dokter Oki, emang dari juga dari mereka deket. Kasus apa cok? Kasus pemukulan. Jadi kasus yang pemukulan kemarin kan si Iza Zega ngelaporin Nikita Mirzani. Cuman kan mandek gitu ya. Karena nggak ada duitnya, dia nggak mau ngeluarin duit. Jadi laporannya dientar-entarin, ngerti nggak sih? Jadi yang laporan yang dia waktu itu 3 atau 4 tahun yang lalu, yang waktu dia ditonjok, dientar-entarin. Ya polisi lupa gitu, ala-ala lupa gitu loh, ya kan.
nanti ujung-ujung SP3 gitu, ntar pakai ahli bahasa, ahli apa gitu bilang, ini nggak cukup itunya apa buktinya gitu. SP3 aja gitu kan. Tapi sekarang dibantu Fitri, makanya Fitri diem. Tapi sediam-diamnya Fitri, begonya ngapain si Zazega pakai tas Vimela Enjong ya kan? Gedek sama Saru suka posting foto orang tua, nggak apa-apa. Gue masih bangga punya orang tua yang sayang sama gue ya kan. Nggak apa-apa, posting aja sayang yang banyak. Kalau bisa baleho gitu, ada foto gue, bapak gue sama nyokap gue, pasang di baleho. Terus pasang yang banyak. Nanti besok-besok gue nyalek. Terus foto yang banyak, sebar-sebarin segala macam, nggak apa-apa. Gue kasih izin. Ya, foto bokap, emang bokap gue mah penghibur, ya, emang dia suka jadi badut, penghibur, MC, dia MC, jadi oke. Okay. Speak up dong sekali-kali, selalu disindir anak buang di Vera. Yang dibuang tuh bukan gue, yang dibuang tuh dia tuh diakui sama bapaknya, ya kan? Gue mah yang nggak dibuang orang di Amerika. Ada nyokap gue, ada bokap gue, gimana? Salah. Kalau emang gue tinggal di Vihara dan besar di Vihara, iya, tapi kan itu tante-tante gue. Ya, aku nyalek, kau coblos ya, coblos sayang. Kakak sama Yolo ini saudara? Enggak, kita enggak saudara. Yun Igun itu cowok tulen, katulen, sebaso-baso tulen, tulang lunak. Kalian pun nyinggung-nyinggung, ntar yang kena gue, ya kan? Mulut gue lantam, mulut gue ini yang kena gue. Kalian kan tidur nyenyak-nyenyak aja, ya kan? Gak masalah mau tinggal dan dibesarkan di mana juga. Iya, tapi jadi saudara sampai detik ini pun gue masih punya papa, masih punya mama, masih punya tante, punya keponakan, punya sepupu. Si Zazeki nggak punya siapa-siapa, ya kan? Aku dari Citizen. Kan lambe Yuyun iya. Kalau lambe-lambean kan nggak pakai mukanya mereka, pakai cuman admin doang, ala-ala admin kan, biar nggak diserang secara personal. Kayaknya gitu deh ya. Biar tidak personal ya kan. Bahas aneh-aneh aja sih, nggak ada aneh-aneh. DLR yang cowok apa sih nggak nyambung. Punya kucing cek, nggak punya. Sisa punya kucing lah, udah nggak punya sayang. Si video dilaporin Fadel, bisa penjara berapa tahun mak? Ya paling setahun 2 tahun lah. Kan dibahas sama seseorang, jangan aja dibahas biar dia itu. Kan gue tadi udah ngomong kan. Apa yang gue ngomong, ini gue rangkum ya yang selama berapa menit nih. Aku ngomong 43 menit ya. Apapun yang gue omongin itu adalah cerita dari dia. Ya. Jadi si Adrena Izazega, Sahrul Isa ini membangga-banggakan punya mantan Rizky Bilar waktu dia di Kalibata City, ya kan? Di apartemen itu. Kalau nggak salah dia dulu di apartemen green apa gitu, ya. Kan Kalibata tuh ada level-levelnya ya kan. Oh gue mah nggak di tempat yang itu, gue mah yang di upscale-nya, yang di green cempaka atau apalah gue lupa. Gitu. Ya gue nggak di tempat yang kumuh katanya gitu. Beda level sama ani-anian ya bilang gitu kan. Apa sih si GB Vesta mention gue? Udah heboh-heboh baru mention gue.